Selamat siang, Miss. Selamat siang. Dengan Feni ya. Iya. Ini domisili di mana ini? Di Batam. Jauh banget ya. Kalau jauh nggak di apa? Nggak di Kota Indonesia kayaknya. Profesinya apa, Miss? Jadi saya punya apa usaha sendiri. Pinjolnya gimana pinjolnya? Penjualnya sudah pensiun dari bulan 2 kemarin. Amin. Sudah move on ya. Sudah mau kalau tapi masih sering kalau legal itu nggak bisa. Jadi kalau ilegalnya sudah hilang. Sudah. Legalnya masih tetap ditagih. Punya planning apa ke depan? Planningnya kayak kalau bisa nggak usah main pinjol lagi. Apa harapannya Miss Feni buat PTT ke depan? Harapannya semoga PTT sukses selalu dan ngasih solusi yang Amin. Sebelumnya terima kasih ya, Miss, sudah sering komen di channel YouTube saya. Mudah-mudahan dipermudah urusannya, diberi kesehatan dan diperlancar rezekinya. Amin, amin. Thank you ya, Miss. Sekian ya. Salam. Thank you ya. Dadah. Semakin Anda memegang harga diri dalam diri Anda dan harga diri Anda lebih mahal daripada nilai suatu hutang Anda, maka Anda akan bergerak mencari pendanaan lain. Anda akan meminjam hutang nyata ke orang lain. Saya selalu menganjurkan pinjol lovers untuk selalu membayar hutang online ini dengan hutang online agar penghasilan Anda tiap bulan tidak bocor. Kalian jangan bangga memiliki data fresh. Ketika kita sudah ACC di pinjaman online, kita akan diberi 3 APK. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang menonton video saya ini dipermudahkan segala urusannya, dilindungi kesehatannya dari wabah yang melanda negara kita ini, dimurahkan rezekinya agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, mengarahkan channel ini menjadi sarana edukasi, dedikasi, pengetahuan seputar masalah pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini, bagaimana Anda bisa approve dalam form pinjaman online ini. Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tune. Hidup tak selamanya berjalan mulus. Perlu batu kerikil supaya kita berhati-hati. Perlu semak berduri supaya kita waspada. Perlu persimpangan supaya kita bijaksana dalam bermilih. Perlu masalah supaya kita punya kekuatan. Perlu pengorbanan supaya kita tahu caranya bekerja keras. Perlu air mata supaya kita tahu caranya merendahkan hati. Perlu menerima dicela supaya kita tahu caranya menghargai. Perlu senyum dan tawa supaya kita bisa bersyukur. Perlu orang lain supaya tahu kita tidak sendiri. Jika ada masalah, jangan menggerutu, marah dan mengeluh. Selesaikan dengan sabar, bersyukur dan tersenyum. Teruslah melangkah walau ada rintangan. Jangan takut berjalan di jalan yang benar. Saat tidak ada dinding untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang sempurna adalah yang tak terlihat, namun bisa dirasakan jauh di relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, tapi hitunglah yang masih tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk keperluan hidup. Seberapapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata indah itu benar.
Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah. Hidup ini terlalu singkat. Lepaskan mereka yang menyakitimu. Sayangilah mereka yang peduli padamu. Berjuanglah untuk mereka yang berarti bagimu. Bertemanlah dengan semua orang, tapi bergaullah dengan orang yang berintegritas dan mempunyai nilai hidup yang benar. Karena pergaulan akan mempengaruhi cara hidup dan masa depanmu. Juan Pablo. Tiap hari saya selalu melihat fenomena kebanyakan dari pinjol lovers ini harus terjebak dalam suatu pinjaman online. Karena yang dijaminkan Anda adalah harga diri Anda. Semakin Anda memegang harga diri dalam diri Anda dan harga diri Anda lebih mahal daripada nilai suatu hutang Anda, maka Anda akan bergerak mencari pendanaan lain. Bahkan Anda akan meminjam hutang nyata ke orang lain. Sedangkan level hutang sudah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya. Tapi kenapa mereka tidak mau menggunakan konsep saya ini? Dalam konsep saya ini, saya selalu menganjurkan pinjol lovers untuk selalu membayar hutang online ini dengan hutang online agar penghasilan Anda tiap bulan tidak bocor. Semakin Anda punya niat untuk membayar pinjaman online, maka semakin Anda didesain untuk hutang numpuk. Bahkan Anda akan terjerat dan bahkan Anda akan rela menggadaikan aset Anda, bahkan Anda rela menjual aset Anda. Banyak orang yang terjun di pinjaman online ini, pertama, mereka malu untuk hutang ke tetangga, ke saudara, ke teman, bahkan pun ke orang lain. Tapi ketika mereka tidak mengetahui resiko dari pinjaman online ini, maka mereka jauh lebih malu. Anda harus pelajari dan Anda harus kupas dan Anda harus gali semua yang ada tentang pinjaman online ini. Bagaimana Anda bisa approve dan bagaimana Anda bisa melunasi hutang dan bagaimana Anda memanajemen hutang pinjaman online ini sehingga dalam kehidupan Anda tidak terjadi kebocoran penghasilan Anda tiap bulan. Saya paham. Saya juga pernah mengalami situasi seperti Anda. Kebanyakan orang yang terjun di pinjaman online ini adalah mereka yang menuju kehidupan di titik terendah. Saya pun pernah mengalami fase seperti Anda. Dan saya tahu perasaan kita, perasaan Anda ketika saya juga pernah mengalami situasi titik terendah dalam kehidupan saya. Sehingga saya memutuskan untuk mengambil opsi pinjaman online ini karena tidak ada orang lain yang percaya kepada kita, baik itu saudara, teman, ataupun yang lainnya. Tapi sebelum Anda memutuskan untuk mengambil pinjaman di pinjaman online ini, pesan saya, Anda harus pahami resiko yang terjadi dalam pinjaman online ini. Jangan lupa ikuti giveaway saya dengan cara like dan komen. Semakin Anda banyak like dan komen, semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 150 per orangnya. Dan giveaway ini akan selalu kami adakan setiap bulan. Dan kedepannya kita akan berbagi uang tunai dengan nominal yang lebih besar lagi. Yang saya akan bahas di sini adalah tentang komen-komen para subscriber. Kebanyakan mereka ini memiliki data fresh yang auto. Ada beberapa kasus yang saya jumpai dan mereka curhat melalui akun pribadi saya. Nah, yang pertama adalah gini. Dia
mempunyai HP baru, tapi dia beli second. Kemudian di dalam HP second tersebut, karena mungkin kalau kita beli HP second, kebanyakan kita kan dapat istilahnya kadang ada data dari si pemilik HP lama belum dihapus. Kemudian pinjol lovers ini hapus semua data dari pengguna lama, atau istilahnya kita bisa sebut dengan setel pabrik, istilahnya sudah clear, bersih. Jika dia menggunakan HP baru tapi second ini, mereka curhat ke saya, "Bang, kenapa kok saya menggunakan HP second ini selalu auto, sedangkan data saya gunakan HP ke teman saya bisa ACC." Kebanyakan pinjol lovers tidak mengetahui bahwa pinjaman online ini memiliki jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya adalah aset digital kita dalam sebuah HP. Terus saya tanya balik, di dalam HP teman Anda itu tersimpan berbagai macam file, dari story datanya, log panggilan, SMS, dan yang lainnya, galeri juga banyak sekali. Dan galeri itu foto-fotonya tersimpan. Kalau kita mempelajari, membedah sebuah file, foto-foto itu tersimpan ada datanya, tanggal berapa sekian dan tanggal sekian. Kemudian saya tanya, HP-mu masih terisi apa? Kontaknya cuma beberapa dan log panggilannya juga tidak ada. Apalagi galeri hanya beberapa. Padahal dari pengajuan perkreditan ini pasti ada surveyor atau orang yang mengunjungi Anda. Mengunjungi dalam arti virtual, tidak tatap muka, tapi melihat isi HP Anda. Dan minimal HP yang kita gunakan ini harus minimal 3 RAM. Kemudian ada subscriber lain masalah nomor telepon ini. Dia juga curhat kepada saya, "Bang, saya ini gak pernah pinjol, tapi kenapa setiap kali pakai data saya, kenapa selalu auto?" Dari pertanyaan tersebut, saya menganalisis bagaimana cara dia pengajuan sebelumnya. Saya tanya, "Loh, sebelumnya kamu sudah pernah ngajukan ke pinjaman online belum?" "Belum, Bang." Berarti ini something. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian saya tanya, "Saya nggak pernah sama sekali. Terus, apakah nomor yang kamu gunakan itu nomor asli atau nomor yang dipakai sehari-hari? Ini juga HP yang kamu pakai sehari-hari?" Ya, jawabannya, "Iya, Bang, saya pakai sehari-hari." Kemudian saya tanya dan lain-lain. Akhirnya, kok aneh, kerjaan kamu sudah benar, sesuai kondisi sekarang, tapi kenapa kok auto gini, Bang? Nomor saya ini pernah dipakai saudara saya untuk galbe, dipinjol kemungkinan 1 tahun yang lalu. Kemudian dia mengajukan dengan nomor dia. Nah, nomor dia ini sudah tercatat dengan riwayat data saudaranya, yang dimana bisa ACC. Karena pinjaman online itu merekod 1 nomor, 1 HP, dan 1 data, dan 1 device. Dulu mungkin di era 2018, 1 device, 1 HP kemungkinan bisa masih 3 data. Karena tingkat galbe yang begitu tinggi, pihak pinjaman online ini meminimalisir untuk terjadinya resiko gagal bayar, sehingga dia meminimkan 1 HP, 1 data. Nah, terus solusinya gimana, Bang? Apakah saya beli nomor baru? Ya, kalau kamu beli nomor baru, saya juga yakin itu nggak mungkin ACC, karena butuh 3 bulan nomor untuk aktif, beserta ada log panggilan dan lain-lain, baru nomor itu bisa kita gunakan. Padahal ini data fresh. Yang saya tanyakan kemudian memang tidak menggunakan HP-nya, tapi
menggunakan nomornya. Artinya nomor dia sudah terkontaminasi oleh pinjaman online. Nomor dia sudah terdaftar di data saudaranya. Nah, ini gimana mau bisa ACC? Karena nomornya sudah mencederai pinjaman online. Yang sangat penting dan ini selalu diabaikan oleh pinjol lovers. Masalah pengisian data kerja. Kalau seperti yang saya jelaskan di video saya sebelum-sebelumnya tentang trik setting HP, data kerja ini mempengaruhi karena mereka pihak pensurvei akan mensurvei Anda ini kerjanya real atau enggak. Karena apa? Dia mengetahui yang pertama, kita ke lini masa. Lini masa itu tempat yang Anda kunjungi. Ketika Anda tidak mempunyai lini masa, masih ada solusi. Anda bisa datang di kerjaan Anda, atau Anda bisa menyiasati kerjaan yang dekat rumah Anda. Minimal harus di titiknya. Dan titik itu tidak boleh berjarak antara 200 meter. Sehingga kita ketika pinjaman online ini memverifikasi data kita, mereka melihat, oh ya titiknya ini memang di sini, berarti memang dia benar kerjaannya di sini. Baru pihak pinjaman online ini akan mengapprove data Anda. Kalau Anda tidak mempunyai lini masa, itu nggak jadi masalah. Anda bisa mengajukan di titik terdekat lokasi pekerjaan Anda. Kebanyakan data fresh mengada-ada ke masalah kerjaannya di sini, padahal harus sesuai. Karena kenapa? Karena Anda belum ada riwayat di pinjaman online. Kecuali Anda punya pembayaran di pinjaman online, mungkin mereka tidak begitu melihat lokasi Anda. Tapi ketika Anda tidak mempunyai riwayat di pinjaman online atau Anda data fresh, Anda harus wajib berada di titik lokasi Anda kerja maksimal 200 meter. Ketika kita sudah ACC di pinjaman online, mungkin kita akan diberi 3 APK untuk sistem tahun ini. Legal ya, ingat legal ini ya. Tapi ketika Anda mengajukan di yang lain, Anda pasti auto karena pembatasan kuota ini. Dia nggak mau terjadi gagal bayar dan terjadi kerugian yang banyak. Makanya dia membatasi 3 APK per user atau per pelanggan atau per debitur. Ketika Anda membayar 1, baru keran pinjaman online ini akan terbuka untuk Anda. Dan Anda bisa approve di pinjaman online legal lainnya karena ada pembukaan keran ini. Dan Anda ketika Anda bayar 1, kemungkinan besar Anda bisa dapat 3 APK berikutnya. Begitu seterusnya Anda buka tutup. Dan inilah yang namanya saya sebut strategi open and close. Untuk membukanya kita harus perlu dengan histori pembayaran, baru keran legal yang lain bisa terbuka. Ya, pinjol lover terjebak ketika dia ACC di 3 APK, dia pakai semua duitnya dan dia tidak bisa memanajemen sebuah hutang. Mana yang harus saya pakai dan berapa persen yang harus saya save untuk sebagai dana talangan. Umumnya mereka memakai semuanya. Bagaimana konsep kita bisa jalan dan bagaimana kita bisa mengeluarkan Anda kalau pola cara pengelolaan hutang Anda seperti itu? Yang jelas Anda akan terpuruk di pinjaman online ini. Saya mengajarkan dengan Anda bagaimana kita meminimalisir pembayaran pinjaman online ini dengan duit pribadi kita, sehingga kita akan untung di kemudian hari, bukannya buntung. Yang berikutnya adalah kondar. Pastikan kondar ini sangat penting. Kondar ini fungsinya untuk penjamin pinjaman Anda. Dan kondar ini harus benar-benar aktif sesuai dengan keluarga inti, rekan kerja inti atau orang-orang pekerjaan yang
penting. Nah, ini akan yang lebih mereferensikan pinjaman online, dan ini lebih memprioritaskan data Anda, sehingga data Anda diperhitungkan, sehingga data Anda bisa approve di pinjaman online. Kondar ini juga sangat penting. Kebanyakan data fresh itu gagalnya di sini. Dan saya selalu membuka pintu Anda untuk berkomen platform YouTube saya ini. Makin sering Anda berkomen di platform YouTube saya ini, yang pertama, saya akan membahas seputar kasus Anda dalam sebuah konten saya. Yang kedua, Anda berkesempatan untuk mendapatkan giveaway dari saya. Banyak kasus yang harus saya bedah di sini. Dan tujuan saya adalah supaya Anda semua mudah disetujui, karena Anda mengetahui sebuah sistem atau aturan main dari pinjaman online, sehingga Anda berhadapan dengan data apapun, Anda bisa siasati dan merevisi data itu, sehingga data yang Anda pegang itu bisa diperhitungkan oleh pinjaman online. Jadi pesan saya, jangan ragu dan jangan malu untuk komen di platform YouTube saya ini. Apapun kesulitannya Anda, apapun kendala Anda, pasti nanti saya angkat dalam sebuah konten saya, sehingga Anda bisa terbantu. Karena tujuan saya di sini adalah semakin banyak Anda keluar dari pinjaman online ini, dan semakin Anda cerdas membayar pinjaman online ini dengan meminimalisir duit pribadi, maka disitulah saya akan bisa mengarahkan Anda ke perekonomian Anda yang lebih sehat lagi. Mungkin sekian video dari saya tentang bagaimana data fresh ini sering autol. Ketemu di video saya selanjutnya. Saya akan membahas seputar tips dan trik bagaimana Anda bisa approve di pinjaman online ini. Dan jangan pernah lewatkan video saya selanjutnya. Akan memiliki sebuah ilmu-ilmu baru yang berhubungan dengan pinjaman online ini. Kalau Anda datang kepada saya untuk berharap lumer, Anda salah besar. Karena kami di sini bukan pemilik pinjaman online, finansial yang lain, analisis ataupun yang lain sebagainya. Tapi kami di sini membantu Anda, mengeluarkan Anda dari masalah pinjaman online ini secara epik, cerdas, bijak, dan struktur. Dan untuk Anda yang ingin berkonsultasi kepada saya, silakan hubungi admin 4 saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah pinjaman online, baik itu masalah finansial yang lain, kepada beliau. Mudah-mudahan dengan Anda berkonsultasi, Anda dapat meringankan beban Anda dalam masalah pinjaman online ini. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui semua media sosial saya, ada di link deskripsi media sosial saya di dalam video ini. Konsultasikan kepada tim media sosial kami atau kepada tim admin-admin yang lainnya. Dengan Anda berkonsultasi, niscaya Anda akan menemukan sebuah solusi. Ketika Anda berada di titik terendah, jangan berkecil hati. Bersyukurlah dan dekatkan diri sama Sang Pencipta. Karena titik terendah ini adalah tumpuan kita untuk kita berdiri dan melangkah untuk menggapai titik tertinggi dalam hidup kita masing-masing. Saya Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam lumer.
kita